Halo Smart Buddies, saya Sensen. Kali ini saya akan membahas mengenai diferensial. Apa itu diferensial? Nah, Smart Buddies, di dalam menganalisa sains, penting bagi kita untuk melihat adanya perubahan. Karena jika tidak terjadi perubahan, mungkin kita sendiri akan bingung dan mungkin ilmu pengetahuan atau sains itu juga tidak akan muncul. Seperti halnya, misalnya tidak ada terjadi reaksi kimia, tidak ada tumbukan, tidak ada perubahan bentuk, maka di sana kita tidak akan menganalisa apapun karena ya pasti sama, ya kan? Nah, justru ketika adanya perubahan, ini yang memungkinkan adanya sains atau ilmu pengetahuan. Kita dapat mengkategorikan, kita dapat menganalisa, dan yang paling penting di dalam perubahan ialah adanya pola-pola konstan yang akan diamati. Hadis, menurut Herakleitos, seorang ahli filsuf Yunani kuno, ia mengatakan bahwa hal yang paling mendasar dan hal yang paling esensial dalam realitas adalah adanya perubahan. Ia mengatakan segala sesuatu itu berubah. Contohnya saja, kita 5 tahun yang lalu dengan kita pada tahun sekarang sama atau beda? Tentu berbeda kan? Lantas kita ini orang yang sama atau yang berbeda? Tetap kita itu orang yang sama, namun bisa jadi pola pikir kita yang dahulu berbeda dengan sekarang. Bisa jadi ilmu pengetahuan yang dulu dan sekarang juga berbeda. Bisa jadi perilaku kita, emosi kita berbeda yang dulu dengan yang sekarang. Boleh jadi pada tahun sekarang kita lebih dewasa dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu ia mengatakan bahwa segala sesuatu itu berubah. Tapi jika di dalam sains kita menemukan suatu perubahan, maka sekaligus di dalamnya pun terdapat pola-pola konstan yang merupakan hukum alam yang diberikan oleh Tuhan yang dapat kita pelajari. Nah, ini merupakan hal yang menarik nih Smart Buddies. Kita dapat mengetahui pola-pola yang teratur, pola-pola konstan, dan juga di sana mungkin ada hal yang indah yang dapat kita ketahui. Nah, untuk mengamati perubahan ini, maka diperlukan rumus matematik. Albert Einstein pun mengatakan jika akan mencari suatu perubahan, maka diperlukan rumus matematik. Ini sebabnya Isaac Newton menemukan atau membuat yang namanya yaitu kalkulus. Nah, di mana kita sendiri pun kadang merasa rumit sekali dengan rumus kalkulus. Ada integral, ada turunan, ada integral lipat 2, kemudian ada turunan total. Nah, ini tuh untuk apa sih gitu kan? Nah, tapi sekarang ini kita akan membahas kalkulus yang sederhana terlebih dahulu. Setidaknya kita dapat mengetahui bagaimana turunan dari persamaan fisika maupun dari persamaan matematika. Yang penting kita dapat esensinya terlebih dahulu kan teman-teman? Nah, Smart Buddies, misalkan kita diberikan grafik seperti ini. Nah, ini merupakan grafik fungsi di mana X-nya tuh pangkatnya lebih dari 1, karena jika X pangkatnya 1, maka nanti akan terbentuk garis lurus. Sedangkan ini yaitu garis lengkung, di mana X-nya tuh pangkatnya bisa X pangkat 2, X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, perlu diketahui juga Smart Buddies, ini tuh sebenarnya bersifat kontinu ya, berarti ini bisa terus ke sini, dan juga yang ininya bisa terus ke sini. Nah, karena kita misalkan hanya akan mencari jarak dari sini ke sini, maka misalnya ini titik keduanya sini ya. Nah, ini akan seperti ini, anggap saja lurus ya, Smart Buddies. Nah, oh iya, ini juga udah diketahui nih, ini X, ketika disubstitusikan ke Y, maka ini menjadi Fx. Dan kita misalnya ini delta X. Nah, maka titik ini secara koordinat menjadi X ditambah delta X. Nah, sedangkan yang ini, kan ini ya, Y sama dengan Fx. Nah, karena X-nya itu ini, maka substitusikan nilai X-nya ke Y. Maka ini diketahui yaitu Y sama dengan Fx ditambah delta X. Nah, seperti ini Smart Buddies. Nah, ketika kita ingin mengetahui garis singgungnya, gradien garis singgungnya, maka
Nah, seperti ini Smart Buddies, anggap saja lurus ya. Kemudian ini jaraknya yang tadi diketahui yaitu delta X. Nah, seperti ini. Karena ini merupakan garis lengkung, maka ini saya agak terpaksa ya menarik garis seperti ini untuk mengetahui nanti garis singgungnya. Oh iya, nah iya, ini merupakan Y2 atau bisa juga disebut sebagai delta Y. Nah, delta Y-nya berapa nih? Nah, delta Y-nya yaitu bahwa tadi kan garis yang orange ini nih, yang orange. Nah, yang orange ini kan yaitu fx ditambah delta x. Nah, ini kan yang orange sampai bawah ya. Nah, kita hanya perlu garis yang ininya sampai sini. Dan yang bawah ini kan fx. Nah, maka delta y-nya yaitu fx ditambah delta x. Nah, seperti ini Smart Buddies. Jadi, delta y-nya yaitu fx ditambah delta x dikurangi fx. Karena yang orange-nya itu kan, nah sampai bawah ya, fx ditambah delta x. Sedangkan yang ini, yang orange ini yang sedikit yaitu fx. Nah, maka fx ditambah delta x dikurangi fx. Nah, Smart Buddies, untuk mengetahui gradien garis singgung dari sini ke sini, mungkin agak terlalu terpaksa gitu ya, karena ini merupakan garis lengkung, dan kalau gradien garis lengkung itu antara satu titik dan titik yang lain gradiennya itu pasti berbeda dengan lain lagi dengan garis lurus. Kalau garis lurus hanya tinggal mengetahui dua titik dan dimasukkan ke dalam rumus dan nanti akan diketahui gitu gradiennya karena sama. Nah, sedangkan garis lengkung ini perlu rumus yang dapat mengakuratkan nilai gradien garis singgung itu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Kita tarik titik yang ini, yang orange, mendekati ke arah yang ini, yang titik yang di hijau. Nah, maka nanti akan terbentuk seperti ini. Jadi kita tarik agar lebih dekat ya. Nah, untuk detailnya. Nah, perlu diketahui juga bahwa rumus gradien yaitu delta y per delta x. Nah, ini tuh delta y per delta x ya, Smart Buddies. Nah, di mana delta y-nya yang ini, yaitu fx ditambah delta x dikurangi fx per delta x. Nah, ini merupakan rumus gradien ya. Nah, ini nih yang tadi ditarik mendekati yang hijau. Nah, ini yang tadi kan fx ditambah delta x, dan yang ininya yaitu x ditambah delta x. Nah, jarak dari sini ke sini itu sangat dekat dan sangat minim gitu ya, Smart Buddies. Nah, maka ini tuh dapat diketahui gitu nanti garis singgungnya jika kita menggunakan rumus ini, rumus limit. Nah, ini pun bukan lagi garis potong, tapi disebut juga dengan garis singgung. Seperti itu, Smart Buddies. Nah, untuk turunan fungsi yaitu dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0, fx ditambah delta x dikurangi fx per delta x. Nah, ini saya tulis kembali ya, Smart Buddies, yang barusan.
Ini merupakan rumus turunan fungsi di mana dy sama dengan dy per dx sama dengan limit. Nah, di sini saya mengatakan limit delta x-nya mendekati 0. Mengapa delta x-nya mendekati 0? Karena ini titik yang ini dan yang ini, yang orange sama yang hijau tuh ini sangat dekat gitu, sehingga titiknya tuh hampir berimpitan seperti itu Smart Buddies. Maka di sini saya katakan delta x-nya mendekati 0 supaya lebih mudah juga ya Smart Buddies. Nah, turunan fungsi tersebut, rumus tersebut ini adalah untuk mencari gradien garis singgung nih Smart Buddies. Dimana yang perlu diperhatikan yaitu kelajuan, yaitu perubahan Y terhadap perubahan X. Nah, kalau di fisika ini beda lagi nih Smart Buddies, yaitu biasanya ds per dt, di mana perpindahan per waktu. Nah, itulah yang disebut dengan kecepatan, di mana adanya perubahan Smart Buddies. Nah, selanjutnya, karena ini merupakan garis lengkung, maka gradien garis singgung di titik ini dan di titik ini berbeda nih Smart Buddies. Misalkan ada lagi titik di sini. Nah, ini gradien garis singgungnya juga nanti akan berbeda nih Smart Buddies. Lain hal lagi dengan garis lurus. Nah, kalau garis lurus ini gradiennya pasti akan sama seperti itu Smart Buddies. Nah, selanjutnya nih, jika ada fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya seperti apa ya Smart Buddies? Nah, kita tulis lagi ya, ini rumus yang barusan, rumus turunan, yaitu limit delta x mendekati 0, x ditambah delta x dipangkatkan n, dikurangi x pangkat n per delta x. Nah, ini yang perlu diperhatikan, yaitu kita harus rombak ini terlebih dahulu. Oh iya, sebelumnya kita ulas kembali. Nah, bentuk aljabar seperti ini ya Smart Buddies. Nah, ketika ada A tambah B, kemudian A tambah B dikuadratkan, maka A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, ini sama aja dengan A ditambah B dikalikan dengan A tambah B juga ya. A tambah B. Nah, seperti itu. Nah, sama juga dengan A tambah B dipangkatkan 3, berarti dikali lagi dengan A tambah B. Kemudian yang A tambah B pangkat 4 juga sama, nanti dikalikan lagi dengan A tambah B. Nah, kemudian kita perhatikan polanya nih Smart Buddies. Nah, ketika ini A pangkat 2, kemudian ini A pangkat 1, kemudian ini A pangkat 0. Nah, kemudian ini B-nya pangkat 0 ya, nggak ada. Kemudian yang ini B pangkat 1 nih Smart Buddies. Nah, ini juga B-nya pangkat 2. Ini juga ketika A tambah B dipangkatkan 4, ini yang pertama A-nya pangkat 4. Kemudian yang kedua A-nya pangkat 3, ininya A pangkat 2. Yang ininya A pangkat 1 dan yang ininya A pangkat 0. Dan B-nya juga sama nih. Kalau dari sini berarti 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini terdapat pola nih Smart Buddies. Nah, ini juga kan 1, 3, 3, 1. Ini 1, 4, 6, 4, 1. Nah, seperti yang kita ketahui, dengan pernyataan-pernyataan ini, maka dapat disimpulkan yaitu ketika A tambah B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N ditambah N, A pangkat N min 1 dikali B ditambah N dikalikan dengan N min 1 per 2 kali 1 dikalikan dengan A pangkat N min 2, B pangkat 2 ditambah seterusnya ditambah hingga B pangkat N. Nah, hingga B pangkat N. Nah, ini dapat dicari dengan binomial Newton nih Smart Buddies atau dengan segitiga Pascal ya. Nah, selanjutnya
Nah, ini yang tadi nih Smart Buddies. Ketika ada fx sama dengan x pangkat n, kemudian diturunkan menjadi dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0, x tambah delta x dipangkatkan n dikurangi x pangkat n per delta x. Nah, saya tulis ulang ya ini. Ya. Maka yang ini yang tadi kita perhatikan, x ditambah delta x ini ibaratkan ini a ditambah b dipangkatkan n dikurangi x pangkat n. Maka kita ikuti pola yang ini, maka dihasilkan yaitu x pangkat n tambah n, x pangkat n min 1 delta x ditambah n dikalikan dengan n min 1 per 2 x pangkat n min 2 delta x pangkat n dikurangi x pangkat n. Nah, ini enggak ini ya, ini dikurangi x pangkat n, ini juga dikurangi x pangkat n per delta x. Nah, maka ini kan x pangkat n, ini negatif x pangkat n, maka habis. Maka ketika di sini ada delta x, di sini juga ada delta x, berarti kan 1, maka tinggal nx pangkat n dikurangi 1. Nah, kemudian ini juga ada delta x dibagi dengan delta x. Nah, kemudian hasilnya akan menjadi seperti ini nih Smart Buddies. Nah, selanjutnya karena di sini diketahui limit delta x mendekati 0, maka nilai nolnya kita substitusikan ke setiap delta x ini nih Smart Buddies. Nah, maka yang ini kan tidak ada delta x-nya, maka tetap nilainya nx pangkat n min 1 ditambah ketika nolnya disubstitusikan ke delta x, maka berapapun dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Nah, seperti ini Smart Buddies. Maka y sama dengan x pangkat n ketika diturunkan, maka hasilnya yaitu nx pangkat n min 1. Nah, perhatikan Smart Buddies, saya ulangi. Ketika y sama dengan x pangkat n, maka n yang ininya maju ke depan. Nah, nih Smart Buddies maju ke depan. Kemudian n ini pun pangkatnya dikurangi dengan 1 Smart Buddies. Maka hasilnya nx pangkat n min 1. Sekali lagi, ketika ada bentuk y sama dengan x pangkat n, maka turunannya yaitu nx pangkat n min 1. Nah, seperti itu Smart Buddies. Oke, selanjutnya saya mempunyai contoh nih. Misalkan ada y sama dengan x2, maka turunnya seperti apa ya Smart Buddies? Ingat bahwa tadi ketika ada x pangkat n, maka n-nya ditaruh ke depan. Nah, ini n-nya 2, berarti 2-nya di depan. Kemudian n-nya ini juga pangkatnya dikurangi dengan 1, maka 2 dikurangi 1 yaitu 1, maka hasilnya yaitu 2x. Jadi y sama dengan x pangkat 2, turunannya yaitu 2x. Kemudian yang ini y sama dengan x pangkat 3, ketika diturunkan maka 3-nya ke depan, kemudian 3-nya dikurangi 1, maka hasilnya yaitu 3x kuadrat. Nah, sama juga dengan yang ini nih Smart Buddies. Ketika y sama dengan 5x, maka ini kan x-nya pangkat 1 nih Smart Buddies. Nah, 1-nya ke depan dikalikan dengan 5, kemudian yang ini 1-nya dikurangi 1, 1 dikurangi 1, 0, berapapun dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Jadi 1 kali 5 yaitu 5. Maka y sama dengan 5x ketika diturunkan menjadi sama dengan 5. Kemudian yang nomor 4, ketika y sama dengan 3, ketika diturunkan maka, nah ini kan ada x-nya juga nih Smart Buddies, tapi x-nya pangkat 0. Nah, maka 0-nya maju ke depan dikalikan dengan 3 dan x-nya 0 pangkat negatif 1 yaitu x pangkat 0 dikurangi 1, maka x pangkat negatif 1. Nah, 0 dikali 3 dikali x pangkat negatif 1, maka tentu hasilnya akan 0. Karena berapapun dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Seperti itu Smart Buddies. Mudah kan?